Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini ya Ibu kita bisa berkumpul kembali dalam acara pertemuan kelompok bulanan rutin untuk peserta PKH. Hari ini kita akan melanjutkan kembali sesi untuk pencegahan stunting, yaitu pada hari ini kita melangkah ke langkah 5, dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Yang pertama, untuk mencegah stunting, anak stunting, yang pertama orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Potensi yang ada itu misalnya di sekitar kita, baik itu secara dari pertanian, misalnya lahan yang ada di daerah tempat tinggal ibu-ibu semua ditanami apa, kemudian lahan yang ada di sekitar rumah dimaksimalkan itu untuk menanam tanaman misalnya sayur-sayuran atau buah-buahan untuk menunjang supaya bisa mengurangi angka stunting pada anak-anak. Kemudian yang kedua, stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau biasanya disebut 1000 hari kehidupan. Ya, mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat atau dalam kurung berita yang bukan palsu atau hoax, pemberian stimulasi atau rangsangan, dan menjaga kebersihan dan serta lingkungan. Jadi gizi seimbang di sini itu tidak selalu harus makanan yang enak. Kalau misalnya protein hewani kita bisa ganti dengan ikan atau dengan telur. Kalau nabati biasa pakai tahu atau tempe, ya betul sekali. Dan harus seimbang. Seimbang itu juga dalam artian harus diimbangi dengan nggak hanya makan, tapi juga harus dengan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, atau misalnya ibu yang sedang hamil bisa biasanya kan jalan-jalan ya, atau melakukan kegiatan jalan senam ibu hamil itu seperti itu juga bisa, atau jalan santai di pagi hari. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Jadi di desa itu kan selain bisa melaporkan atau berkonsultasi dengan pendamping sosial atau PKH yang ada di lokasi tersebut, tapi juga bisa dengan bidan desa, atau kalau tidak berarti dengan mengakses di puskesmas terdekat itu, atau di posyandu juga bisa. Biasanya kan kalau posyandu itu kan rutin tiap bulan untuk penindakan dan lain sebagainya. Kemudian memberikan rangsangan untuk menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Rangsangan ini biasanya dilakukan waktu hamil, bisa dengan dielus-elus perutnya. Ya, untuk ibu-ibu mungkin pernah ya sama suaminya dulu apa nggak pernah malah? Pernah, Bang. Oh, pernah ya. Ya, itu dilus-lus, kemudian bisa dirangsang dengan lagu atau nyanyian, itu juga bisa. Kalau setelah lahir itu juga bisa dengan misalnya dengan ditepuk-tepuk, biasanya digendong kalau anak bayi itu kan, sambil diberi ASI itu dilus-lus, ditepuk-tepuk, kemudian kadang juga sambil dinyanyiin pas supaya tidur waktu istilahnya kalau ngomong ya, timang ya, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya untuk menangani anak yang stunting, yang pertama, ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak melabeli dan mengolok-olok anak tersebut. Nah, ini kadang ada beberapa yang misalnya ada anak yang stunting dan dia bermain dengan temannya, itu biasanya sama teman-temannya itu diledeki kuntet karena dia tinggi badannya ya tidak sesuai dengan anak yang seumuran atau umurnya. Jadi yang harusnya tingginya sekian dan umur sekian itu tidak seperti itu, jadi dia lebih pendek. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Jadi harus memberi semangat kepada anak tersebut bahwa tidak apa-apa, maksudnya nggak harus menjadi hal yang kemudian menjadi bahan ledekan, karena itu kan ya tidak boleh dihina, tidak baik. Nanti anak itu akan mengaruhnya kan ke psikologis dan
ke sosialnya, nanti kalau dia bermain dan sebagainya nanti dia merasa minder ke teman-temannya, yang akhirnya dia nanti nggak mau sekolah karena diledekin sama temennya kayak gitu, nggak ada yang mau temenan gitu. Kemudian memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Nah itu tadi, misalnya stunting itu kan bisa dilihat sampai umur 2 tahun maksimal, karena kalau stunting itu sudah 2 tahun lebih baru ketahuan, itu sudah tidak bisa diusahakan lagi untuk biar dia normal lagi. Jadi maksimal itu 2 tahun, makanya 1000 kali kehidupan itu kan dihitungnya dari masa hamil ya sampai umur 2 tahun gitu. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda stunting anaknya jenengan itu semua, jadi harus sebisa mungkin, secepat mungkin untuk bisa menanyakan atau berkonsultasi dengan bidan desa atau ke pelayanan kesehatan yang lain ya. Posyandu juga bisa. Jadi stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli. Jadi enggak sebagai orang tua dan terdekat, sebagai orang tua, saudara, tetangga, itu juga kita harus wajib peduli dengan lingkungan sekitar kita, bahwa stunting itu sekarang masih banyak terjadi. Jadi jangan kemudian kita acuh atau tidak peduli dengan lingkungan atau saudara atau anak kita yang kemungkinan bisa terkena stunting. Jangan yang penting bocah meneng, anaknya anteng, nggak rewel, makan tercukupi, udah. Tapi kita juga harus yaitu pentingnya ke posyandu untuk mengukur tinggi badan, karena harus disesuaikan dengan umurnya supaya bisa terdeteksi saat itu memang terjadi gejala stunting pada anak. Kemudian siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Nah, ini tentunya sebagai orang tua kita juga menginginkan bahwa anak kita nantinya setelah dewasa itu juga harus lebih baik daripada orang tuanya. Mungkin dari segi pendidikan, mungkin dari segi ekonomi, atau dari pekerjaan, yang nantinya di kehidupan mendatang si anak tersebut akan bisa lebih mandiri dan lebih baik daripada kita sebagai orang tuanya. Nanti kita ibu-ibu akan saya berikan pertanyaan ya, rencana apa yang akan dilakukan peserta di rumah jenengan sebagai peserta untuk mencegah dan menangani stunting. Kemudian nanti jenengan juga dituliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait permasalahan stunting. Kemudian mengumpulkan tabel janji yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Nanti dibawa pulang dengan tabel janjinya itu. Kemudian saya ingatkan kembali untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi bantuan yang jenengan terima baik BPNT maupun PKH itu harus dimaksimalkan, karena terutama sembako BPNT itu, karena memang salah satu tujuan diberikan BPNT adalah untuk supaya gizi dalam keluarga itu meningkat, terutama untuk pencegahan stunting pada anak. Kalau misalnya pun masih kurang, itu bisa nanti saat pencairan PKH itu bisa untuk menambahkan lagi, misalnya untuk membeli bahan makanan yang lebih baik lagi gizinya. Seandainya jenengan semua ingin tahu permasalahan stunting lebih detail atau lebih lengkap lagi, itu bisa menghubungi saya sebagai pendamping, atau kalau misalnya tidak bisa dengan saya, juga bisa dengan bidan desa atau ke posyandu atau PKD setempat yang ada di desa jenengan semua. Jadi tadi materi yang saya sampaikan kiranya sudah selesai. Jadi untuk review materi permasalahan stunting itu tadi, jadi kita harus peduli dengan anak yang stunting, baik itu keluarga kita maupun di lingkungan. Kemudian kita juga harus rajin atau rutin mengakses
layanan kesehatan seperti posyandu, PKK dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh membuli, istilahnya tidak boleh mengecek atau merendahkan anak-anak yang mungkin mengalami stunting, karena itu nanti akan bisa membuat anak tersebut menjadi minder dan dia tidak mau untuk berinteraksi dengan temannya ataupun nanti tidak mau untuk bersekolah. Oke, untuk pertemuan kelompok hari ini saya cukup sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya anggap semuanya mengerti. Kalaupun besok ada nanti di rumah pulang ada yang mau ditanyakan dan baru ingat, ya di pertemuan kelompok berikutnya bisa nanti kita ulang dan kita bahas lagi. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya ibu-ibu semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.